Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa untuk istiqomah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hukum dengan tema kunci kemenangan kaum muslimin tegakkan tauhid di hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dan menciptakan alam semesta karena ada tujuan dan hikmah yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 51. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah tujuan kenapa kita ada di muka bumi ini. Inilah tujuan yang mulia kenapa Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasulnya SAW di muka bumi ini. Tidak lain, tidak bukan hanya untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Tidaklah ada yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali hanya satu kata-kata ini, kecuali hanya satu tujuan ini, yaitu tegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Untuk itu, janganlah heran kalau kalimat tauhid menjadi inti dakwahnya para nabi dan rasul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam banyaknya ayat di antaranya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah aku mengutus engkau para nabi dan Muhammad kecuali aku mewahyukan kepada mereka, kepada engkau sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalam banyaknya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di antaranya surat Al-A'raf ayat 50. Wa ila aida ahum qala ya qaumi ma lakum la ilaha. Dan kami telah mengutus kepada kaum ahli saudara mereka. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah saja, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia." Allah berfirman, "Wa ila man yana aqamu su'ala wala yaqawmi ya'budullaha ma lakum ma ilahi ghairuh." Dan kepada penduduk Madiyah kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan yang tidak akan disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allah berfirman, "Wa ila samuda aqamu sholihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum ma ilahi ghairuh." Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh yang berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan yang tidak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Untuk itu, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, sebagai hamba yang sejati, sebagai hamba yang lemah, hendaknya mengetahui hakikat inti penciptaan kita. Apa tujuan kita diciptakan di dunia, yaitu hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para dai hendaknya memfokuskan segala langkah dan dakwahnya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memulai dan menitik beratkan dalam dakwahnya dalam masalah tauhid, pembenahan akidah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita perbaiki akidah kita. Marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bersemangat dalam membahas sedekah dan zakat, sebelum kita bersemangat untuk membahas masalah berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, syariat Islam, dan yang lainnya, marilah kita gembur-gemburkan, mari kita tegakkan kalimat tauhid di hati kita, di hati orang-orang yang dekat dengan kita. Mari kita tanamkan kalimat la ilaha illallah di anak dan istri, tetangga, orang tua, bapak dan ibu kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baru kita bicarakan mengenai, baru kita bicarakan masalah sedekah, baru kita bicarakan masalah syariat Islam. Tegakkan kalimat tauhid di dalam hati kita. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tegakkan di dalam hati kita, niscaya Allah Subhanahu wa
tauhid di dalam hati kita. Dalam surat An-Nur ayat 55, dengarkan penuh keimanan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallah lagi aku wa min sholihah. Aisyah tahlifuna fi awalika mas tahlafa ladina min qabli wa la ya'lamu lahum dinahum alladhi aqadu lahum wa la yad'una lahum ba'dahum fihim amal. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antaranya kamu yang mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia bersungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dan kaum beriman, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan mengukuhkan bagi agama mereka yang telah dari dulu untuk mereka, dan Dia yang benar-benar menukar keadaan mereka sesudah mereka di dalam ketakutan menjadi aman seterusnya. Kita beragama tidak diganggu, kaum muslimin tidak diusir dari negerinya, kaum muslimin menjadi mulia, agama Islam menjadi mulia. Allah teguhkan agama ini di dunia ini, dan Allah akan mengganti keadaan dan kondisi mereka setelah mereka merasakan ketakutan menjadi aman seterusnya. Dengan syarat wahai kaum muslimin, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Senantiasa mereka menyembahku saja, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Pemirsa, inilah sebenarnya kunci kebahagiaan, kunci kemuliaan, kunci kemenangan bagi kaum muslimin dimanapun berada, di negeri manapun dia berada, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa memegang erat tali tauhid ini, dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Allah berfirman, "Yusabbitullah alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah menentukan iman orang-orang yang beriman dengan mengucapkan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sekian untuk ramadan tentang bersyukur hari ini. Mari kita lakukan bertambah bersikap ikhlas untuk menjalankan ibadah puasa, untuk menjalankan ibadah sehingga ramadan ini ikhlas merupakan kunci utama untuk meraih keberkahan dan kebaikan di dalam setiap amalan yang dikerjakan. Semoga setiap langkah kita di bulan suci ini merasa ikhlas dan ketulusan sehingga diterima di sisi Allah. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu